Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan lanjut ngaji kitab Alfiyah. Kita sudah sampai pada bait ke-214. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bahas tentang atof, bukan atof ya, maf'ul ma'ah, teman-teman. Kita akan baca di sini. Wal atfu in yumkin bila dha'fin ahaq wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq wan nasbu in lam yajuzil adfu yajib aw i'taqid idmaru amilin tusib. Wal atfu, adapun pengatofan, adapun atof in yumkin, jika memungkinkan, apa atof bila dha'fin dengan tanpa kelemahan, itu ahakun lebih berhak. Jadi apabila isim setelah wawu itu berhak untuk diatofkan dan memungkinkan memang diatofkan tanpa ada kelemahan, maka dia lebih berhak untuk diatofkan. Wan nasbu, adapun nasab itu mukhtaron, dipilih, lada dha'fin nasab, ketika lemah atof nasab tersebut. Jadi ketika isim setelah wawu itu tidak mungkin diatofkan tapi lemah atofnya, maka yang dipilih adalah nasab. Nanti saya jelaskan ya seperti apa ya. Wan nasbu, adapun nasab illamnya juzul atfu, apabila tidak boleh apa atof itu yajib. Jadi nasab itu wajib apabila tidak boleh diatofkan. Awi taqid, atau yakinilah idmaru amilin, terhadap penyembunyian amil, tusib, maka kamu akan benar. Jadi kalau misalkan isim setelah wawu itu tidak boleh diatofkan kepada isim sebelum wawu, maka dia harus dinasabkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita baca secara Ibnu Aqil yang biar jelas. Al ismul waqi'u ba'da hadal wawi, isim yang jatuh setelah wawu ini, imma ayyumkin atfuhu ala ma qablahu aula, itu memungkinkan diatofkan kepada isim sebelumnya ataupun tidak. Fa in amkana atfuhu, maka apabila memungkinkan mengatofkan isim tersebut kepada isim sebelumnya, fa imma ayyakuna bidhafin aw bila dhafin, maka ada maka ataf tersebut bisa jadi lemah atau bisa jadi tanpa lemah gitu. Jadi jelas ya, isim yang jatuh setelah wawu ini itu bisa memungkinkan diatofkan kepada isim sebelumnya atau bisa tidak mungkin diatofkan. Nah, apabila memungkinkan diatofkan, maka bisa jadi lemah atofnya atau bisa jadi atofnya tidak lemah. Nah, kemudian fa'in amkana atfu bila dhafin, maka apabila memungkinkan mengatofkan isim tersebut dengan tanpa ada kelemahan, fahuwa ahaqqu minan nasbi, maka atof lebih berhak daripada kita menasabkannya. Contoh kayak kuntu ana wa zaidun kal akhaini. Kuntu, ada siapa saya, ana sungguh saya, wa zaitun dan zaid itu kal akhwa ini seperti dua bersaudara. Nah, ini contohnya ya, kuntu ana wa zaitun kal akhwa ini. Faraf'u zaidin atfan alal mutmaril muttasili aula, maka merofakkan zaid ini nih sebagai pengatofan kepada dhamir yang muttasil, dhamir kuntu, itu aula, lebih utama. Jadi lafaz zaidun ini lebih utama diatofkan kepada tu min nasbi daripada dinasabkan maf'ulan ma'ah sebagai maf'ul ma'ah.
Jadi lebih utama diatofkan kepada tu dengan dengan i'rab rafa karena menjadi atof ya, daripada dia menjadi maf'ul ma'ah. Di anal atfa mungkinun lil fasli, karena atof itu dimungkinkan karena ada dhamir pemisah, al fasl ini pemisah. Jadi memang dalam kaidah atof, kalau misalkan dhamir muttasil mau dijadikan ma'tuf ya, maka dia harus dipisah dengan dhamir fasil ana. Jadi dhamir muttasil jika mau diatofkan, jika dia ingin menjadi ma'tuf alaih ya, maka dia harus ada dhamir fasil memang. Wa tasyriku aula min adami tasyrik. Alasan kedua adalah tasyrik atau persekutuan itu lebih utama min adami tasyrik daripada tidak ada tasyrik. Wa misluhu, contoh yang sama sepertinya adalah sara zaidun wa amrun farafu amrin aula min nasbi, maka rafa'nya lafaz amr itu lebih utama daripada nasab gitu. Jadi kalau misalkan memungkinkan untuk diatofkan dan tanpa ada kecacatan, maka lafaz zaidun ini lebih berhak diatofkan gitu ya. Jadi memang isim setelah wawu ini itu memungkinkan untuk diatofkan. Jadi wawunya ini memungkinkan menjadi wawu atof. Tapi kalau misalkan ada kelemahan, nah ini wa in amkana al atfu, apabila memungkinkan atof bidofin tapi ada kelemahan, fanas bolal ma'iyati aula, maka menasabkan isim tersebut dengan menjadikannya maf'ul ma'ah itu lebih utama minat tasyrik daripada tasyrik, menyekutukan bersekutu itu. Li salamatihi minad du'fi, karena lebih selamat daripada kelemahan. Contoh kayak sirtu wa zaidan. Nah, fasirtu wa zaidan. Fanasbu zaidin aula min raf'i, maka menasabkan zaid lebih utama daripada merafa'kan zaid pada contoh ini. Kenapa lebih utama? Li du'fil 'athfi 'ala al-mudmaril marfu'i al-muttasili bila faslin. Karena lemahnya mengatafkan kepada dhamir marfu' yang muttasil dengan tanpa pemisah. Jadi kalau zaid mau kita atofkan kepada dhamir tu yang statusnya dhamir muttasil tanpa ada pemisah, itu lemah atofnya. Jadi lafaz zaidan ini lemah ketika diatofkan kepada tu dan tanpa ada pemisah. Harus ada pemisah. Contoh sirtu ana wa zaidun. Nah, itu baru kuat. Jadi isim diatofkan kepada dhamir muttasil itu menjadi kuat atofnya hanya apabila ada dhamir pemisah. Sedangkan di sini tidak ada dhamir pemisah, maka jadi lemah. Berbeda dengan yang di atas ini, yang di sini ya kuntu ana ada pemisahnya, maka ini menjadi kuat atofnya. Maka lebih dominan atof daripada nasak atof, daripada ma'iyah. Lebih kuat atof daripada ma'iyah, sedangkan yang ini lebih kuat ma'iyah daripada atof. Wa in lam yumkin atfuhu, nah ini kemungkinan yang ketiga ya berarti ya. Dan apabila tidak mungkin diatofkan ta'ayana nasbu 'alal ma'iyah, maka harus dinasabkan dengan menjadikannya maf'ul ma'ah, au 'ala idmari fi'lin yaliqu bih, atau bisa menyembunyikan fi'il yang layak. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Alaftuha, aku memberinya makan, hanya kembali ke sapi. Aku memberinya makan tibnan dengan jerami, wa ma'an dan air, baridan dalam keadaan dingin air. Nah, di sini wawunya ini bisa jadi wawu ini nggak mungkin diatofkan ya. Kenapa? Karena tibnan ini kan jerami, makanan, sedangkan ma'an itu air gitu, minuman. Nggak bisa kita menyatukan aku memberinya makan dengan jerami dan air. Masa air makan? Kan bukan gitu. Karena kalau misalkan kita atofkan itu tasyrik ya, namanya atof itu tasyrik.
Jadi kalau misalkan kita atafkan artinya adalah aku memberinya makan jerami dan memberi makan dengan air, kan nggak bisa. Bisa memberi makan dengan air kan nggak. Jadi kan ini nggak bisa diatofkan. Aku memberinya makan dengan jerami dan memberinya minum. Harusnya kan wawunya ini wawu ma'iyah. Aku memberinya makan dengan jerami bersama air gitu loh. Memberinya makan jerami bersama air. Jadi di jeraminya ada air. Bukan tasyrik di sini. Famaun fatma'an mansub dalam ma'iyah, maka lafat ma'an tadi itu dinasabkan dengan menjadikannya maf'ul ma'ah. Au ala idmari fi'lin yaliqu bih, atau dengan menyembunyikan fi'il yang layak. Contoh takdirnya adalah wasaqaituha ma'an, dan aku memberinya minum dengan air baridan yang dingin. Wa qaqaulihi, dan seperti ucapan Allah Ta'ala, fajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka kumpulkanlah urusan kalian dan para sekutu kalian. Maka faquluhu, maka firman Allah wa syuraka'akum la yajuzu atfu ala amrikum. Lafaz syuraka'akum tidak boleh diatafkan kepada amrikum, li'annal atfa ala niyati tikroril amili, karena ataf itu bertujuan bertujuan untuk pengulangan amil. Idla yasihu ayyuqala, karena tidak sah diucapkan ajma'tu syurakai, aku mengumpulkan syurakai sekutuku. Wa inna ma yuqalu ajma'tu amri, dan hanya boleh dikatakan ajma'tu amri ini dalam ucapan orang Arab ya. Jadi ada perbedaan ajma'tu dan jama'tu. Ajma'tu, jama'tu syurakai, fa syurakai mansubun al ma'iyah, maka lafaz syurakai itu mansubun al ma'iyah. Jadi ketika ajmi'u tidak bisa dipakai untuk syuraka'akum, ajmi'u hanya dipakai untuk amrokum, maka ini nggak bisa diatofkan, sehingga harus dijadikan wawu ma'iyah di sini. Gitu. Wa taqdir wa wallahu alam fa ajmi'u amrakum ma'a syurakaikum. Wa mansubun bi fi'lin yaliqu, atau bisa dinasabkan dengan fi'il yang layak, ditakdirkan fi'il yang layak, fa ajmi'u amrakum wa jma'u syurakaakum. Jadi intinya begitu ya. Setiap isim dalam setiap i'rab dalam ilmu nahwu itu harus ada yang menasabkan, yang mengirobi siapa, ambilnya siapa, harus ada di sini, harus ada. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut di video selanjutnya di bab istisna. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.